Rencana kedatangan Habib Rizik Syihab ke Pemalang besok pada tanggal 23 Juli tahun 2025 di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang menimbulkan pro dan kontra. Dari yang kontra, yaitu Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia alias PWILS, berusaha keras untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab. Sebaliknya bagi kelompok yang mendukung, yaitu Front Persaudaraan Islam alias FPI, berusaha keras untuk menghadapi PWILS dengan mendatangkan pasukan dari berbagai daerah. Melihat gelagat yang tidak baik ini, kantor Kesbangpol Kabupaten Pemalang mempertemukan pimpinan kedua kelompok ini, bersama dengan Polres dan Kodim 0711 Pemalang. Hasil dari pertemuan itu diperoleh kesepakatan untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi keributan dan bentrok. Rupanya, kesepakatan bersama tersebut tidak sampai ke tingkat anggota yang ada di bawah. Akhirnya muncul teror lewat telepon dan WhatsApp, merasa diteror dan diancam lewat telepon dan WA. Seorang anggota divisi media dari PWILS yang bernama Hengki, hari ini Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025 melaporkan Hartono ke Polres Pemalang. Imam WTW, bersama dengan LEBP TV, mengabarkan untuk Anda. Maupun SDA, itu nomor-nomor yang tidak saya kenal banyak sekali. Ternyata setelah saya di asal-usul data saya itu juga berupa KTP itu sudah ke-share oleh mereka. Ya, untuk PWILS dari Kabupaten Malang ini mungkin bisa dijelaskan, Mas. Kira-kira ada acara apa nih datang ke Polres Pemalang, Mas? Monggo, silakan. Oh, saya langsung. Oke. Terima kasih. Kami dari PWILS Kabupaten Pemalang, khususnya di DPC Kecamatan Petarukan. Dalam hal ini berkali-kali kami ke Polres Pemalang menindaklanjuti kaitan berbagai macam, bukan isu, melainkan ini betul akan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Intinya bahwa FPI akan menghadirkan seorang penceramah yang sangat kondang menggui mereka. Tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar dari PWILS khususnya tetap akan menolak keras, diantaranya datangnya Habib Rizik untuk memberikan provokatif di wilayah Pemalang, khususnya di Desa Pegundan. Tiada lain, yang rencananya pasti tanggal 23 Juli tahun 2025, hari Rabu malam Kamis ba'da Isya. Ini Mas, kalau soal kedatangan Habib Rizik kan kemarin sudah ada kesepakatan bersama di Kesbangpol, itu gimana, Mas? Oke, kalau masalah kebersamaan, gimana coba? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertemuan di Kesbangpol Mas, memang sudah ada kesepakatan, tapi di sana belum spesifik. Kenapa seperti itu? Karena kita tetap beracuan pada kesepakatan yang disampaikan oleh Kemenak. Nah, di situ ada kriteria pengajian, juga kriteria daripada penceramah. Di antaranya bahwa pengajian dan penceramah itu harus bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang kemudian lagi adalah disampaikan dengan penuh sopan dan santun. Kemudian berwawasan kebangsaan. Selanjutnya lagi yaitu ceramah keagamaan yang mendidik dan berilmu. Selain itu, ceramah itu harus bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ceramah juga harus bisa menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berarti Habib Rizik dinilai tidak seperti itu, tidak memenuhi syarat itu maksudnya. Kemudian lagi yang saya sampaikan, kemudian juga ceramah tidak untuk menghina, menodai atau mencerdai orang lain, kemudian umat yang lainnya. Termasuk juga ceramah itu tidak bisa intoleransi. Nah, dari situ kami menilai, mari kita bandingkan kira-kira Habib Rizik itu sesuai dengan kriteria tadi apa tidak? Tidak. Nah, kemudian mari kita bersama-sama cermati. Itu Habib Rizik punya jejak digital yang tidak sedikit, banyak sekali. Satu, saya sampaikan bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab itu adalah pimpinan ormas yang sudah dibubarkan. Terlarang. Yang kedua, dalam banyak hal orasinya, politiknya bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Betul? Selanjutnya lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya selama ini selalu provokatif. Kemudian hal ini mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini tidak sesuai dan mengancam keutuhan NKRI. Kemudian lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya
selalu menebarkan kebencian. Betul sekali, betul. Selanjutnya itu dalam banyak isi ceramahnya dia itu selalu berbahasa yang kotor. Itu pasti ada. Kemudian lagi dalam banyak hal isi ceramahnya dan ucapannya selalu ada perbuatan yang tidak dia itu tidak seorang yang mencerminkan perbuatannya tidak mencerminkan seorang dai yang sopan, yang penuh santun, betul sekali, ramah. Kemudian selalu menggunakan acara pengajian dan tabliknya serta mimbar-mimbarnya hanya sebagai topeng untuk melancarkan misinya secara pribadi dan golongannya saja. Selain itu, Mas. Nah, tadi kayaknya ada laporan ancaman itu gimana? Kronologi ceritanya gimana coba, Mas? Oh ya. Siapa yang dilaporkan, siapa yang diancam coba, Mas? Oh, kalau kaitan masalah ancaman adalah dari kami PWLS Mas Hengki. Ya. Dia menyampaikan dengan anggota PWI beserta DPD menyampaikan, Pak, saya ini ada intimidasi, bahkan sudah langsung ranahnya ke pribadi, ke domainnya yaitu Mas Hengki, bahkan langsung dijapri pribadi, bahkan dibel, sampai akhirnya Mas Hengki menyampaikan kepada DPD. Langkah DPD saya yakin melaporkan kepada Kapolres Pemalang yang intinya ditindaklanjuti oleh. Berarti hari ini Mas Hengki melaporkan adanya ancaman itu. Betul sekali, betul sekali. Kira-kira harapannya nanti apa, Mas, dengan ini kedatangan Habib Rizik? Harapannya gimana? Harapan kami, yang jelas harapan kami itu betul-betul harapannya membatalkan jangan sampai terjadi datangnya Rizik Syihab. tambah lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan dari kemarin sampai sekarang bukan melarang pengajian, setuju? Tapi kami melarang penceramahnya yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Kemenak dalam. Betul sekali. Saya dengar FPI kan juga sama-sama akan mengerahkan ribuan massa. Kira-kira gimana? Betul sekali. Jadi gini, Pak. Siap. Untuk masalah dari FPI, kalau sampai terjadi bentrok gimana? Kami berupaya semaksimal mungkin. Kami tidak akan mendahului daripada FPI, ranahnya sekalipun kami adalah orang yang taat hukum. Kami betul-betul akan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa silahkan mereka membawa pasukan, membawa alat tajam, dan kami sampaikan tadi barusan kepada Kapolres Pemalang bahwa tolong nanti agar sweeping senjata tajam operasi penting sekali per mobil, barangkali dari gerombolan mereka membawa mobil, tolong sweeping betul. Karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin kepada anggota kami, tolong jangan membawa senjata tajam. NKRI!